Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat channel ilmu. Hari ini kita akan mempelajari tentang cara menganalisis hikayat di kurikulum Merdeka. Nah, sebelum menyaksikan tayangan ini, jangan lupa like, komen, dan subscribe ya, biar saya semangat untuk memberikan informasi-informasi seputar ilmu pengetahuan. Ya, langsung saja cara menganalisis hikayat. Kalau sebelumnya kita sudah mempelajari di video sebelumnya tentang hikayat, sekarang bagaimana cara menganalisis hikayat? Nah, bagi Bapak Ibu guru atau siswa-siswi sekalian, silahkan ditonton video ini. Berikut cara-cara menganalisis hikayat. 1. Unsur intrinsik. 2. Isi pokok. 3. Nilai-nilai. 4. Kaidah kebahasaan. Nah, dalam menganalisis ada 4 unsur ini. Ya, yang pertama unsur intrinsik. Unsur intrinsik berarti unsur yang ada di dalam hikayat tersebut. Nah, yang pertama tema atau gagasan pokok, 2 tokoh, 3 penokohan, alur, latar, amanat. Nah, untuk alur ada alur maju, mundur, dan campuran. Kalau latar ada tempat, waktu, dan suasana. Nah, semua elemen ini ada di dalam teks hikayat tersebut. Selanjutnya, menganalisis isi pokok. Nah, isi pokok adalah hal yang menjadi inti dari cerita teks hikayat, seperti konflik-konflik yang menjadi pusat cerita. Nah, berikut akan saya tampilkan contohnya. Nah, hikayat si miskin. Nah, di sini menceritakan tentang kisah hidup sepasang suami istri yang sangat miskin. Nah, apa pokok ceritanya? Nah, pokok cerita itu hal-hal yang penting di dalam hikayat tersebut. Nah, di sini zaman dahulu kala di tempat anta beranta yang dipimpin oleh Maharaja Indradewa ada sepasang suami istri yang miskin. Nah, di situ menjadi pokok dulu awal dari cerita hikayat si miskin. Nah, beberapa poin-poin ini merupakan pokok cerita. Nah, begitulah kita menganalisis pokok cerita dalam hikayat si miskin atau yang menjadi pusat cerita tersebut. Nah, begitu. Nah, ini sambungannya. Sampai pada suatu hari si miskin menggali tanah. Nah, di sini ada mulai kelihatan yang menjadi pusat dari cerita tersebut. Si miskin menggali tanah untuk mencium tiang atap. Tempat berteduh tergalilah topi mahkota yang berhias emas. Kemudian ia dijadikan raja dengan nama Maharaja Indra Angkasa dan istrinya menjadi permaisuri dengan nama Ratna Dewi. Kerajaan itu mereka namakan Puspa Asri. Nah, inilah menjadi pokok ceritanya. Selanjutnya, bagaimana cara menganalisis hikayat? Tentunya di dalam hikayat terdapat nilai-nilai dalam hikayat tersebut. Yang mana hikayat itu kan merupakan cerita rakyat ya. Nah, tentu saja cerita rakyat, cerita yang turun-temurun, adanya unsur nilai-nilai di dalam hikayat tersebut. Nah, biasanya ada 5 nilai-nilai yang terdapat dalam hikayat. Yang pertama, nilai religius berarti berkaitan dengan keagamaan. Nilai moral berkaitan dengan tingkah laku dalam kehidupan sehari-hari seperti sombong, baik, dan lain sebagainya. Selanjutnya nilai edukasi. Nah, berkaitan dengan pendidikan atau pengajaran dari suatu peristiwa. Nilai budaya berkaitan dengan kebiasaan atau tradisi masyarakat. Nilai sosial berkaitan dengan hubungan interaksi dalam kehidupan bermasyarakat atau sekitarnya. 5 nilai inilah yang dianalis dalam hikayat tersebut. Nah, berikut kita tampilkan contohnya. Nah, di sini ada kutipan hikayat. Adapun Raja Kabir itu takluk kepada Buraksa dan akan menyerahkan putrinya, Putri Kemalasari sebagai upeti. Kalau tiada demikian, negeri itu akan dibinasakan oleh Buraksa. Ditambah bahwa Raja Kabir sudah
mencanangkan bahwa barang siapa yang dapat membunuh Buraksa itu akan dinikahkan dengan anak perempuannya yang terlalu elok parasnya itu. Barang siapa yang dapat susu harimau beranak muda ialah yang akan menjadi suami Tuan Putri. Nah, analisisnya terdapat nilai budaya, yaitu mencari menantu melalui sayembara. Nah, ini merupakan nilai budaya atau kebiasaan-kebiasaan zaman dulu ya, yang mana kita ketahui bahwa karakteristik hikayat yang pertama itu kemustahilan, kesaktian, istana sentris, dan anonim. Nah, ini biasanya berlatar istana ya. Nah, di zaman-zaman istana dahulu pasti menerapkan adanya sayembara-sayembara dalam ceritanya. Nah, nilai budaya ini sudah tidak sesuai dengan kehidupan saat ini ya. Nah, tentu saja. Selanjutnya, sesudah tahu mengaji, mereka dititah pula mengaji kitab usul fikih hingga saraf, tafsir sekaliannya diketahuinya setelah beberapa lamanya mereka belajar pula ilmu senjata, ilmu hikmat dan isyarat tipu peperangan. Nah, di sini ada terdapat nilai didaktis ya, yaitu kewajiban untuk mempelajari berbagai bidang ilmu, baik ilmu agama maupun ilmu dunia. Nilai didaktis ini masih sesuai dengan kehidupan saat ini. Nah, begitulah kita menganalisis nilai-nilainya ya. Nilai-nilainya, adanya kutipan itu kita akan menganalisisnya. Ini adalah hikayat intrabangsawan ya. Selanjutnya, kaidah kebahasaan. Nah, video sebelumnya sudah membahas tentang kaidah kebahasaan dari hikayat ya dibandingkan dengan cerpen. Nah, di sini kita akan cara menganalisis hikayat dari segi kaidah kebahasaannya. Yang pertama ada kata arkais. Apa itu kata arkais? Nah, merupakan kata-kata yang lazim digunakan pada masa lampau yang memiliki makna atau sesuatu bentuk sesuai dengan konteks pada saat itu dan sudah jarang atau tidak digunakan pada masa sekarang ya. Nah, itulah yang dimaksud dengan arkais. Nah, begini contohnya. Kata arkais beroleh, makna kamusnya mendapat titah, kata perintah, buluh, tanaman berumpun, berakar serabut, batangan beruas, berongga dan keras bambu. Nah, ini beroleh, titah, buluh ini merupakan kata arkais. Nah, kita akan menganalisisnya dari kaidah bahasanya ya. Selanjutnya, yang terakhir dari kaidah bahasanya kita analisis adalah majas. Nah, majas ini merupakan gaya bahasa ya. Di sini cara menganalisisnya di video sebelumnya, majas-majas yang terdapat dalam hikayat telah kita bahas. Nah, begini cara menganalisisnya. Di sini ada si miskin laki bini dengan rupa kainnya seperti di mamah anjing itu berjalan mencari rezeki. Berkeliling di negeri anta beranta di bawah pemerintahan Maharaja Indradewa. Kemana mereka pergi selalu diburu dan diusir oleh penduduk secara beramai-ramai dengan disertai penganiayaan sehingga bengkak-bengkak dan berdarah-darah tubuhnya. Sepanjang perjalanan menangislah si miskin berdua itu dengan sangat lapar dan haganya. Waktu malam tidur di hutan, siangnya berjalan mencari rezeki. Nah, bagaimana cara menganalisis majasnya? Di sini kita lihat ada kata si miskin. Nah, si miskin ini merupakan contoh majas dari antonomasia, di mana majas yang menyebutkan seseorang berdasarkan ciri atau sifatnya yang menonjol. Nah, di dalam hikayat banyak ya, ada majas hiperbola, personifikasi yang sering muncul, dan majas lainnya. Itulah cara menganalisis hikayat. Semoga video ini bermanfaat. Terima kasih.